Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pengasuh SDN Pinang 1 yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam keadaan sehat walafiat. Saya setuju, nggih? Amin. Salawat serta salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang sudah kita agendakan beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga pendidik tidak hanya dari diklat tapi bisa dari belajar atau sharing bersama di lingkungan sekolah sendiri. Nah, seperti yang hari ini nanti kita lakukan, bahwa ini saya katakan sharing, sharing dalam arti dari Bapak Ibu guru yang kemarin sudah mendapatkan ilmu dari program CGP itu diimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Dengan pengimbasan ilmu ini diharapkan semua Bapak Ibu guru yang walaupun belum masuk CGP itu memiliki ilmu yang sama. Jadi paling tidak punya pengembangan. Jadi tidak hanya melulu itu saja. Nantinya bukan tidak dari Bu Ismi saja, bukan tidak dari Pak Adi saja sebagai CGP, dari siapa saja yang sudah mendapatkan ilmu didesinasikan, ditularkan kepada temannya agar sama-sama memiliki kemampuan, sama-sama pinter, sama-sama maju nih. Kalau Bapak Ibu guru semuanya bersemangat bersama-sama, bahu-membahu untuk berinovasi, insya Allah mutu pendidikan di sekolah kita lebih meningkat, dan ini juga imbasnya pada kualitas dari anak-anak didik di sekolah kita. Karena itu ini awal, nantinya itu berkelanjutan, tidak hanya dari CGP, nanti dari teman-teman kita semua bisa sharing bersama dalam kegiatan kelompok belajar atau KKG sekolah yang ada di sekolah kita. Itu saja, saya harapkan nanti diikuti bersama, kita saling berbagi, kita ambil hikmahnya untuk ilmu yang nanti diberikan. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bu Ismi selaku nanti pemberi materi untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Pilang 1, Ibu Lilik Wayuni SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pilang 1 Wonoayu beserta staf tenaga kependidikan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga siang ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi praktik baik budaya positif.
Pertama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Lili Wahyuni SPD selaku Kepala SD Negeri Pilang 1 karena atas izin yang beliau berikan sehingga saya bisa berbagi diseminasi praktik baik budaya positif. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pilang 1 yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi siang ini. Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi sedikit informasi tentang diseminasi praktik baik penerapan budaya positif, di mana informasi tersebut saya dapatkan dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru adalah mendidik serta menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita sebagai pendidik harus menyesuaikan kemajuan waktu dan terus berinovasi. Pertama, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pripun pendapatnya Bapak Ibu? Ragu sayangnya Pak Ipan. Baik, ada pendapat lain? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, pernyataan ini benar atau tidak Bapak Ibu? Benar, kata Pak Vicky. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul. Baik, kita lanjut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut jawaban yang tadi tepat atau tidaknya, sekarang kita lanjut berdiskusi tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Kali ini saya minta tolong ke panjenengan semua. Dalam kegiatan ini judulnya cobalah buka. Jadi panjenengan bayangkan di tangan panjenengan menggenggam sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga dan sangat rahasia. Nah, coba sekarang yang sebelah kanan, berpasangan dua-dua, minta tolong bisa Bapak Ibu?
Ince, Aduh, enaknya. nah ini coba Bu Dewi yang menggenggam, Bu Dewi menggenggam tangannya sendiri dengan membayangkan seolah-olah Bu Dewi memegang sesuatu yang sangat berharga sehingga tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, Bu Yayu berusaha membuka genggaman tangan tersebut, boleh merayu, boleh menggelitik, kira-kira Bu Dewi berkenan atau tidak membuka genggaman tangan tersebut? Nah, ya. Sekarang ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa genggam tangan tersebut? Bapak Ibu, ketika kita menggenggamkan tangan, kemudian teman kita meminta untuk membuka genggaman tangan tersebut, jika kita tidak mau membuka genggaman tangan itu, kira-kira tangan tersebut terbuka apa mboten nggih? Mboten. Yang kedua, seperti yang terjadi pada Bu Dewi tadi, digelitik sama Bu Yayu. Nah, berarti itu ada pengaruh dari luar, nggih. Dan akhirnya terbuka. Nah, coba sekarang gantian, Bu Yayu yang menggenggam tangan, Bu Dewi yang membuka. Kira-kira sakit napa mboten? Nah, meskipun digelitik, Bu Yayu tetap tidak mau membuka genggaman tangannya, gitu. Nah, seperti itulah ketika kita mempengaruhi peserta didik, namun peserta didik tersebut tidak mau membukanya untuk kita memberikan informasi atau memberikan budaya positif, maka ya tidak akan masuk pengaruh tersebut pada peserta didik. Jadi intinya, siapa yang memegang kendali atas pribadi masing-masing orang? Iya, dirinya sendiri. Dan pengaruh dari luar kira-kira membawa efek apa tidak, ya? Iya. Baik, kita lanjut. Perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol. Selama ini kita menganggap bahwa guru dapat mengontrol murid. Sebenarnya itu hanya ilusi, ya Bapak Ibu. Tidak sepenuhnya tindak tanduk murid itu berasal dari guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini tidak selamanya benar. Membuat rasa bersalah, ketika kita membuat siswa kita merasa bersalah, iya, kalau anaknya mentalnya kuat, mungkin bisa menguatkan karakter. Tetapi kalau anak yang mentalnya lemah, ketika kita membuat dia merasa bersalah, bisa-bisa anak tersebut malah down, malah merasa minder, okay? Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, itu tidak semuanya benar, itu hanya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa, kita
tidak dapat sepenuhnya memaksa anak, ya. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma, stimulus respon teori. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, namun teori yang terbaru, teori kontrol, berpendapat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, namun kenyataannya dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, seorang manusia tentu saja memiliki model berpikir menang, menang, dan menang. Itu manusiawi ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kita cari makna disiplin terlebih dahulu. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang dimaksud disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus ngapa boten? Iya, betul. Karena disiplin untuk dipatuhi. Ya. Namun, bagi yang melanggar disiplin akan mengalami ketidaknyamanan, misalkan dihukum. Selanjutnya, disiplin positif dalam hal ini, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan disiplin positif menurut sudut pandang kita sebagai pendidik, yaitu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu meskipun tanpa mendapat hadiah, ancaman, maupun hukuman. Di sini disebutkan bahwa disiplin diri
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sesuai dengan kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini, menurut teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser, menjelaskan bahwa setiap pelaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini benar ya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya ya. Pendapat yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi yang ada dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pendapat dari Diana Gosen tahun 1998. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menjalankan kurikulum K13 pasti sudah kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Sedangkan yang belum, mari kita simak apa sih profil pelajar Pancasila itu. Profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh setiap anak Indonesia. Ini ada 6. Apa saja? Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi, anak Indonesia diharapkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak diharapkan mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan agamanya dan berakhlak mulia terhadap sekitarnya, baik itu dengan sesama manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Misalkan ada tanaman, anak tersebut mampu menghargai tanaman, mau menyiramnya, mau merawatnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, mandiri. Anak Indonesia diharapkan mandiri, mampu melakukan segala sesuatunya sendiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Selanjutnya, yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, motivasi sendiri bermakna dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu makna motivasi kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya, nah ini ada teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang kedua ini pamrih ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Misalnya, saya akan menjadi orang seperti apa
apabila saya melakukannya. Nah, yang pertama ini karena motivasi untuk melakukan sesuatu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Kenapa motivasi eksternal? Karena ada pengaruh dari menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini juga motivasi eksternal, ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini yang termasuk motivasi internal. Jadi kesadaran dari dalam dirinya dengan tujuan berdisiplin positif. Ada dua jenis motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, motivasi intrinsik, ekstrinsik, mohon maaf itu salah ketik ya. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Contoh yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Yang kedua, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Contohnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya. Nah, pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, setiap orang berhak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Bisa juga dikatakan merdeka. Apa merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Tadi saya katakan bahwa setiap manusia yang melakukan tindakan didasari dengan tujuan tertentu. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar yang dimiliki manusia? Yang pertama, kasih sayang, ya, dan rasa diterima. Ya. Tentunya setiap manusia ingin disayangi dan ingin diterima oleh orang sekitarnya. Yang kedua, kesenangan. Pasti setiap manusia ingin merasakan senang ya Bapak Ibu. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan berarti setiap manusia memiliki perasaan ingin menguasai, ingin menonjol, ya. Dan yang keempat, kebebasan. Nah, ini sangat manusiawi. Saya rasa setiap orang kalau dikekang tidak akan mau, ya. Yang kelima, bertahan hidup. Nah, ini yang terpenting, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalkan kita merasa lapar, pasti kita makan. Itu contoh dari kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kenapa kok muncul posisi kontrol? Iya, untuk mengontrol, untuk menghambat sesuatu agar tidak sampai di luar kendali.
Ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Jika ada salah satu kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, maka kita bisa saja melakukan pelanggaran. Contoh sehari-hari, misalkan ada seorang murid yang menangis karena jajannya diambil sama temannya. Itu kenapa kok sampai jajannya diambil sama temannya? Dan ketika saya tanya si pelaku kenapa sampai mengambil jajan temannya, karena dia belum sarapan, dia merasa lapar. Berarti itu salah satu contoh untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Ada contoh lagi, kebetulan ini terjadi pada murid saya. Ada anak iseng ngerjain temannya. Ketika saya tanya, kenapa kok iseng ke temannya? Seru Bu, katanya. Nah, seru itu merupakan contoh untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan ini tadi ya. Oleh karena itu, supaya tidak lepas kendali ketika salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka dimunculkan. Misalkan dalam pelajaran PJOK, seorang anak yang terlambat, kemudian bapak guru PJOK memberi hukuman, sit up 5 kali. Itu ada hubungannya dengan PJOK apa boten di sit up itu? Ada. Nah, itu termasuk konsekuensi. Konsekuensi ini termasuk identitas sukses. Namun ada beberapa kekurangan juga. Ini penguatan jangka pendek, jadi hanya pada saat itu saja ya. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid jadi menghormati peraturan. Sedangkan yang kelima, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsep disiplin restitusi ini memberi dampak murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, murid fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, artinya dirinya sendiri yang memegang kontrol atas dirinya. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Apa saja ciri-ciri restitusi? Ciri-ciri restitusi ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi dapat menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi bukan mencari kesalahannya, tetapi penyelesaian masalah tentang pelanggaran dengan konsep disiplin. Restitusi itu fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang terpenting adalah karakter anak. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun mendidik anak agar belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kembali lagi kayak tadi ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Dari restitusi ini kita bisa tahu, oh kira-kira anak yang melakukan pelanggaran tersebut kebutuhan dasar apa sih yang membuat dia mendasari tindakan yang salah itu. Yang kelima, restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Yang keenam,
memperbaiki hubungan. Karena di sini tidak ada menghardik, tidak ada memarahi, sehingga restitusi bermakna memperbaiki hubungan. Ya. Jadi anak yang dihukum tidak akan sakit hati. Yang ketujuh, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, setelah kita bahas tentang konsekuensi hukuman, ya, kira-kira kalimat di bawah ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Ya? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini jenis hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, benar, hukuman, karena ini memaksa dan tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dia lakukan. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apakah konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya, karena pertanggungjawaban dari apa yang dilakukannya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, benar sekali, konsekuensi, Bapak Ibu. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Nah, kita lihat. Nah, itu termasuk hukuman, ya Bapak Ibu. Karena murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini tidak ada hubungannya dengan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dia lakukan, maka termasuk dengan hukuman. Ya. Dalam, oke, monggo Bu Dewi. Mboten, itu termasuk kebiasaan. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Dewi. Barangkali ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh kasus di kelas saya. Murid membasahi kursi temannya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, misalkan hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Yang ketiga, murid disuruh menulis kalimat, saya tidak akan mengulanginya lagi sebanyak 100 kali. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Namun yang saya laksanakan saat itu, saya melaksanakan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita lanjut. Nah, dalam tugas kita sebagai pendidik, kita harus memahami teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum,
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Apa sih bedanya? Monggo barangkali sudah ada yang tahu. Nah, kita lihat apa bedanya. Ya, 5 posisi kontrol. Di sini ada ini penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ketika guru berposisi kontrol sebagai penghukum, maka tentunya guru tersebut secara tidak sadar pasti akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan kalau ini bisa saja secara tidak sadar menyindir. Sedangkan untuk membuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan, kamu seharusnya, ibu kecewa kamu melakukan kesalahan seperti ini. Posisi berikutnya, posisi kontrol guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya dan tentunya melakukan pendekatan seolah-olah sebagai seorang teman bagi muridnya. Berikutnya pemantau. Pemantau ini menghitung dan mengukur, menghitung ya, sejauh mana murid harus menghargainya. Dan yang terakhir manajer. Nah, manajer ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada murid untuk menumbuhkan kesadaran dari dirinya sendiri. Jadi ibaratnya mancing agar anak tersebut bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Guru sebagai penghukum pasti akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu ya. Guru yang memiliki kontrol pembuat rasa bersalah pasti akan sering bilang, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sudah bosan, sudah stres ya. Posisi guru sebagai teman akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa sih kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantumu. Sedangkan posisi sebagai pemantau, pasti guru tersebut lebih sering berkata, apa peraturannya? Sedangkan posisi sebagai manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan ini hasilnya, hasil guru sebagai penghukum. Murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan juga berbohong. Sedangkan guru sebagai pembuat orang merasa bersalah akan membawa dampak, murid akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Guru yang memilih posisi kontrol sebagai teman membawa dampak, murid akan ketergantungan. Posisi sebagai pemantau, murid akan menyesuaikan diri hanya bila saat diawasi. Dan yang terakhir sebagai manajer. Manajer ini murid akan menguatkan pribadinya sendiri. Kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa ya yang mengatakannya? Kalau ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Teman. Kurang tepat
ini guru membuat muridnya merasa bersalah, ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi, iya benar sekali Bapak Ibu, posisi penghukum, ya. Nah, ketiga, ini semacam rayuan. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Iya benar sekali Bapak, sebagai teman, ya. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, pemantau, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, iya tepat sekali Bapak. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu kira-kira posisi kontrol sebagai apa, ya? Iya, benar Ibu, sebagai hukuman atau penghukum, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, berarti sudah paham ya tentang ini posisi kontrol. Kita lanjut. Nah, yang keenam ada keyakinan kelas. Nah, kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Nah, ini sama halnya dengan pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira kenapa kok kita memakai helm? Yang pertama tentu ada dua kemungkinan, ya. Karena takut ditilang. Yang kedua demi keselamatan. Kalau kita menganggap memakai helm adalah peraturan, kita memakainya terpaksa apa boten? Iya, terpaksa. Sedangkan kalau kita memiliki keyakinan bahwa memakai helm bisa menjaga keselamatan kita, itu terpaksa apa boten kira-kira? Boten, karena kesadaran dari dalam diri. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat COVID gencar-gencarnya dulu? Nah, kalau kita mengacu pada peraturan, tentu saja kita takut diberi sanksi, karena saat itu yang tidak memakai masker juga mendapat sanksi, ya Bapak Ibu. Tapi jika kita memiliki keyakinan yang kuat dari dalam diri kita yakin bahwa dengan menggunakan masker kita tidak akan tertular oleh virus COVID pada saat itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, karena kalau peraturan tentu saja kita takut dihukum kalau datang ke pelatihan tidak tepat waktu. Namun jika kita memiliki keyakinan diri, oh nanti saya malu karena di pelatihan itu banyak orang-orang baru gitu ya. Artinya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, yang artinya keyakinan yang sudah tertanam dari dalam diri kita memiliki pengaruh yang lebih besar daripada peraturan-peraturan yang merupakan motivasi ekstrinsik maksud saya. Selanjutnya, nah ini hubungan antara budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Kenapa kok di dalamnya di sini peraturan kelas? Karena keyakinan kelas adalah mencakup peraturan kelas.
Namun kalimatnya lebih disederhanakan agar tanpa diprint pun anak tetap akan mengingat dalam benaknya dan akan mematuhi dengan sendirinya. Jika sudah tercipta keyakinan kelas, maka di sekolah tersebut menjadi lingkungan yang positif. Jika sudah menjadi lingkungan yang positif karena semua memiliki keyakinan dalam diri masing-masing untuk mematuhi keyakinannya, maka akan muncul budaya positif, kebiasaan-kebiasaan positif yang akan selalu tertanam dalam diri siswa sampai kapanpun. Nah, ini contoh peraturan yang diubah menjadi keyakinan kelas. Kalimatnya disederhanakan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi dalam keyakinan kelas kita bisa menyebutnya tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi anak-anak siswa diharapkan memiliki keyakinan untuk menghormati orang lain dengan tujuan supaya tidak mengganggu orang lain. Peraturan, siswa hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Maka keyakinan kelas yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak yaitu kesehatan. Kenapa? Karena narkoba bisa mempengaruhi kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker. Dalam keyakinan kelas diubah menjadi kesehatan, keselamatan. Karena memakai masker pada saat pandemi Covid dulu berhubungan dengan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan. Dalam keyakinan kelas kalimatnya kita sederhanakan menjadi keselamatan, keamanan. Karena berlari di kelas bisa jatuh, berpengaruh pada faktor keselamatan. Kita lanjut. Nah, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Nah, ini ada peraturan kesepakatan kelas dari TK dan wanita. Contohnya ya, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman. Nah, kira-kira dari kalimat kesepakatan kelas ini kalau disederhanakan menjadi keyakinan kelas yang mana nih Bapak Ibu? A, B, atau C nih kira-kira? B, iya, benar. Kami murid yang semangat belajar. Karena dengan semangat belajar maka akan timbul hal-hal positif lainnya, yaitu aktif dalam belajar, mau tertib, mau berdoa, dan tentunya mau menjaga kebersihan dan juga datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Oke, kita lanjut. Baterainya yang di dalamnya ini. Nah, ya baterainya habis.
contohnya. Ini saya melaksanakan pembuatan keyakinan kelas yang awalnya berdiskusi tentang peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi saya bertanya kepada anak-anak, kalian ingin kelas kita seperti apa? Kalian ingin suasana kelas yang seperti apa? Kondisi kelas yang seperti apa? Mereka bilang, oh tentunya kelas yang bersih, Bu, agar si Eza tidak membuang sampah sembarangan. Iya, supaya anak teman-teman mau mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, supaya teman-teman tidak berlarian kalau waktunya pelajaran. Maka saya menyiapkan ini kertas tempel ya. Iya, kemudian anak-anak saya suruh menuliskan peraturan apa yang mereka inginkan dalam selembar kertas kecil tersebut tanpa diberi nama. Jadi mereka bebas menuangkan idenya. Kelas seperti apa, suasana seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian ditempel. Setelah ditempel, nah ini mereka bergantian menempel di depan. Kemudian supaya tidak rebutan, maka saya tawarkan, siapa sih yang mau membantu saya untuk membacakan peraturan-peraturan yang diharapkan oleh teman-temannya. Nah, ini dibacakan sama salah satu siswa. Kemudian kita diskusikan. Oh, ini ada peraturan yang berbunyi seperti ini. Setuju tidak? Nah, kalau anak-anak setuju, berarti kertas tersebut kita sendirikan. Setelah dirumuskan, didiskusikan, baru kita menyederhanakan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kalimatnya yang disederhanakan, agar mudah diingat oleh anak-anak. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ketika siswa kita melakukan pelanggaran supaya tidak membawa dampak negatif, maka saya berusaha menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas anak supaya anak tidak merasa terkucilkan ketika dimarahi, maka kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita pancing dengan pertanyaan, kira-kira apa sih kesalahannya, sehingga kita memanggilnya gitu ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk membuat anak agar tidak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, nak. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Namun Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu hal-hal atau kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita menstabilkan identitas anak yang telah melakukan pelanggaran. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk kan,
tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih, Nak? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Ada intervensi 30 detik ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Misalkan kita bisa menanyakan kepada anak, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Menumpahkan air dengan sengaja ke bangku temannya. Ini langkah pertama, saya menstabilkan identitasnya dengan mengatakan bahwa semua orang pernah berbuat salah. Fokus pada solusi. Memvalidasi tindakan yang salah agar dia sadar kesalahan apa yang telah dia lakukan. Saya menanyakan lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati agar tidak dilanggar, ya. Ini tujuan utamanya membentuk karakter anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Setelah kita beri pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memancing ini pertanggungjawabannya, perbaikan karakternya, akhirnya ditemukan solusi bahwa dia akan meminta maaf kepada teman yang sudah diusilinya. Ini saya tanya, dia melakukannya secara iseng. Berarti itu untuk memenuhi kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Iya, betul sekali, Pak. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Ya. Kemudian reaksinya setelah saya tidak memarahi, meskipun dia membuat rok temannya basah. Ya, suaranya nggak muncul. Ya, jadi dia merasa senang karena tidak dimarahi. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, refleksi. Setelah ya ada beberapa informasi yang sudah kita bahas tadi, hal baru apa yang mengubah paradigmanya panjenengan semua? Ya, hal baru apa yang panjenengan dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, karena ini tadi kan ada beberapa hal baru ya, termasuk konsep disiplin positif dan motivasi intrinsik, serta penggunaan segitiga restitusi tadi, dan salah satunya bahwa
penghargaan itu memiliki dampak negatif. Kira-kira bagaimana perasaan panjenengan sekarang? Apakah ada yang berubah? Monggo, barangkali ada yang mau memberikan pendapatnya. Oke. Saya mau menjawabnya nomor satu saja. Jadi untuk hal baru yang mengubah paradigma saya, pertama berkaitan dengan penghargaan. Jadi kita tidak boleh memberi penghargaan. Saya baru tahu hari ini. Karena saya kan biasa memberi penghargaan, entah itu jempol atau seperti apa. Yang pertama. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih, Bu Lili, monggo Ibu. Terus dulu untuk Bu Ismi, monggo. Yang disampaikan walaupun saya tidak mengikuti 100%, tapi yang disampaikan cukup bagus. Terima kasih Ibu Lili ini atas umpan balik yang telah diberikan. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Baik, kalau tidak ada, maka saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Amin. Saya memohon maaf atas segala salah dan khilaf yang mungkin dalam pengucapan kalimat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dava sudah tahu mengapa saya panggil ke sini, Nak? Sudah, Bu, karena saya memang Dava, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna, Nak. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan apa kesalahannya Dava, tetapi kita fokus memperbaiki masalah ini ya, Nak ya. Ya, Bu. Kamu bisa saja bertindak yang lebih daripada tadi. Tentu kamu melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kenapa sebabnya tadi, Nak? Tadi Raja belum mau memukul saya gara-gara tadi pagi saya telepon saya kemudian saja. Oh, jadi itu ya penyebabnya. Dava masih ingat nilai kebajikan apa saja yang kita yakini? Ingat, Bu. Nah, menendang teman itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Soalnya kita harus melayani teman kita. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini, Mas Dava? Saya akan minta maaf kepada Raja dan saya akan menyakiti teman lagi. Iya, kamu tidak boleh menyakiti teman lagi, ya Nak ya? Sudah mengerti, Nak? Ya. Nah, itu artinya kamu sudah mandiri, sudah bertanggung jawab dan bisa memperbaiki masalah ini.
ya. Sudah, kamu bisa kembali ke kelas. Saya melakukan kesalahan dengan berisi memberi hukuman kepada saya, tetapi membantu saya untuk berpikir dan mencari solusi serta memperbaiki diri. Terima kasih. Fairul tahu kenapa saya panggil kesini? Tahu kesalahan saya datang telat. Fairul tahu kalau sekolah kita masih jam 7. Apa Fairul tadi datang pukul 7? Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Fairul dan Ismi juga pernah datang terlambat. Namun di sini Bu Ismi tidak mencari siapa yang salah. Di sini kita mencari solusinya. Pasti Fairul punya alasan mengapa Fairul datang terlambat. Tahu yang saya karena nonton televisi terlalu malam. Ya, Fairul nonton TV terlalu malam hingga menyebabkan kamu kesiangan ya. Nah, apakah datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak, kita harus datang lebih awal. Ya, bagus nak. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya agar tidak terlambat lagi nak? Saya akan tidur lebih awal agar tidak kami kesiangan. Iya, bagus Ananda Fairul. Itu artinya Ananda Fairul sudah mau memperbaiki diri dan mau berkomitmen untuk disiplin ya. Terima kasih Ananda Fairul. Saya sangat senang karena saat saya datang terlambat, Bu Ismi tidak menghukum saya, tetapi mencari solusi agar saya tidak terlambat lagi. Terima kasih, Bu Ismi. Tasya tahu mengapa saya panggil ke depan? Tasya tahu kalau membasahi kursi temannya bisa menimbulkan rasa tidak nyaman untuk temannya. Nah, betul nak. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, tidak hanya Tasya. Namun di sini Bu Ismi tidak mencari siapa yang salah. Di sini kita sama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan ya Mbak Tasya. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Nah, keisengan Tasya bisa membuat Arin merasa terganggu. Tasya masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, bagus nak. Lalu apa yang akan Tasya lakukan selanjutnya? Bagus Tasya, itu artinya Tasya sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Terima kasih Tasya. Tasya, perasaan saya sangat senang karena saya melakukan kesalahan Bu Ismi tidak memarahi saya, tetapi mencari solusi yang terbaik bagi kita. Terima kasih Bu Ismi. Arin sudah tahu mengapa saya panggil ke sini? Sudah Bu, karena saya mencubit Aura hingga Aura sampai menangis. Arin, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kali ini saya tidak akan menanyakan apa kesalahan yang telah Arin lakukan. Di sini kita
absen sehingga kamu dibawel lagi. Ingat apa keyakinan kelas kita? Ingat Bu. Apa muncul di teman itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, harus menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Lalu apa yang akan Ari lakukan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Allah. Bagus Arin, itu artinya kamu sudah bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ya Arin, saya suka mempunyai guru seperti Bu Ismi karena ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum tetapi mencari solusinya. Terima kasih Bu Ismi.